Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Mary semuanya? Bertemu kembali nih bersama Bu Mary dalam pelajaran sirah. Kali ini kita akan belajar tentang Haji Wada. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pekan lalu kita telah membahas mengenai Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan dipimpin langsung oleh beliau. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Haji Wada. Apa itu Haji Wada, anak-anak? Haji Wada adalah haji perpisahan. Karena Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Haji Wada, perpisahan Rasulullah dengan umatnya. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang, kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Hal demikian terjadi setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau datang dengan risalah dari sisi Rabb-Nya. Setelah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau, saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW, salah satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya adalah peristiwa Haji Wada atau haji perpisahan. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan sebagian buah dari dakwah beliau SAW. Sebelum beliau berpulang ke Rafiqul A'la, beliau diperlihatkan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Agama Islam telah kokoh. Bendera-bendera tauhid telah berkibar di berbagai tempat. Dan Mekah telah kembali kepada hakikatnya, di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Pada akhir tahun 10 Hijriah, tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Dengan tanda-tanda tersebut, mereka bisa mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima suatu musibah berat yang akan menimpa mereka. Karena tidak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat melebihi musibah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda tersebut adalah ditaklukkannya kota Mekah, masuk Islamnya tokoh-tokoh Bani Syakib di Taif, kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk Islam, dan lain-lain. Ini beberapa tanda yang menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Sebelumnya, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, beliau hanya melakukan 10 hari saja. Saat iktikaf adalah saat di mana seseorang menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan mengurangi interaksi dengan orang di sekitarnya. Ini merupakan pembelajaran
dan persiapan bagi para sahabat. Beliau mengurangi dan sedikit berinteraksi dengan mereka, sebelum nanti beliau akan meninggalkan mereka selamanya. Demikian juga di bulan Ramadan di tahun tersebut, Jibril yang biasanya menyimak bacaan Al-Quran Nabi SAW 1 kali khatam, namun pada tahun itu Jibril menyimak dengan 2 kali khatam. Sesungguhnya Jibril alaihissalam menyimak Al-Quran yang dibacakan Nabi sekali pada setiap tahunnya, dan pada tahun wafatnya Nabi, Jibril menyimak 2 kali. Muttafaqun alaih. Nabi SAW juga berpesan kepada Mu'az bin Jabal yang beliau utus ke Yaman. Beliau bersabda, "Wahai Mu'az, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini, dan mungkin saja engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku ini." Maka Mu'az pun menangis takut berpisah dengan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Pada bulan Zulkaidah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Diriwayatkan jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah saat bulan Zulkaidah tersisa 4 hari lagi. Beliau berangkat setelah menunaikan sholat zuhur dan sampai di Zulhulaifah sebelum asar. Di tempat itu, beliau menunaikan sholat asar dengan qashar, kemudian menggunakan pakaian ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah SAW di tanah kelahirannya, tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau bertawaf di Ka'bah, setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah, Nabi SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, beliau SAW mulai memberikan khotbah, dan tempat di mana beliau berkhotbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua Hijrah oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namirah. Di akhir khotbahnya, Nabi SAW bersabda, "Kalian akan ditanya tentangku, apakah yang akan kalian katakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasehati." Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Lalu ia balikan ke manusia, "Ya Allah, saksikanlah! Ya Allah, saksikanlah!" sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Setelah beliau berkhutbah, Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada saat turun ayat tersebut, Umar bin Khattab pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Umar menjawab, "Sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan." Dari ayat tersebut, Umar merasakan bahwa ajal Nabi SAW telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, maka wahyu pun akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tiba saatnya Rasulullah SAW kembali ke hariban Rabb-Nya Jalla wa'ala. Dan itulah kekurangan yang dimaksud Umar, yaitu kehilangan Nabi SAW.
Dari sini juga kita mengetahui keagungan kota Mekah. Di sanalah syariat yang suci ini dimulai, dan di sana pula syariat disempurnakan. Dalam kesempatan lainnya, di Mina, Nabi SAW kembali berkhotbah. Sesungguhnya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau bersabda, "Bulan apa ini?" Kami para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau diam sampai kami mengira beliau akan mengganti nama bulan ini. Lalu beliau kembali bersabda, "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Para sahabat menjawab, "Betul." Beliau melanjutkan, "Negeri apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kembali diam sampai kami mengira beliau akan mengganti nama tempat ini. Lalu beliau bersabda, "Bukankah ini negeri Al-Haram?" Kami menjawab, "Iya, ini tanah haram." Beliau melanjutkan, "Lalu hari apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kembali diam sampai kami mengira beliau akan mengganti nama hari ini. Lalu beliau bersabda, "Bukankah hari ini nahar, penyembelihan kurban?" Kami menjawab, "Iya, ini hari nahar." Sesungguhnya darah dan harta kalian haram seperti sucinya hari kalian ini di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini sampai hari di mana kalian berjumpa dengan Rob kalian. Bukankah aku telah menyampaikan? Para sahabat menjawab, "Iya, Anda telah menyampaikan." Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalanku, sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Setelah khotbah, beliau SAW mencukur rambutnya, kemudian menunggangi kendaraannya berangkat menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sholat zuhur di Mekah. Di sana beliau meminum air Zam-Zam. Setelah itu kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat matahari mulai tergelincir ke barat, beliau menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Dan di sana beliau kembali berkhotbah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Nadrah, beliau SAW bersabda, "Ingatlah bahwa Rob kalian itu satu, dan Bapak kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab. Tidak pula orang Ajam atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan." Kemudian beliau bertanya, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Para sahabat menjawab, "Rasulullah telah menyampaikan." Setelah itu beliau mengikatkan kembali tentang haramnya mengganggu harta, menumpahkan darah, dan menciderai kehormatan. Lalu memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Beliau SAW menetap di Mina di hari Tasyrik yang ketiga. Setelah itu menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Kemudian beliau langsung berangkat menuju Madinah, dan berakhirlah proses haji yang beliau lakukan. Inilah momen terbesar berkumpulnya Rasulullah SAW dengan umatnya untuk terakhir kalinya. Beliau mengulang-ulang ucapkan, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Persaksian dari umatnya sendiri bahwa beliau telah menyampaikan risalah yang telah Allah amanahkan kepada beliau, sekaligus sebagai pertanda sudah dekatnya ajal beliau. Kurang lebih 3 bulan kemudian,
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia fana ini menuju Robnya. Beliau berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan amanah, menasihati umat, dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video pembelajaran kita tentang haji wada atau haji perpisahan. Begitu banyak hikmah ya, yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari kisah haji wada ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya dengan seksama. Oke, kita tutup pelajarannya dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.